Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil belajar kami untuk mata kuliah Kepemimpinan Manajerial dengan topik Kepemimpinan Situasional. Kelompok kami terdiri dari Widya Sri Rahmadanti, Muhammad Sofyan Soleh, Bayoga Wijaya, Rika Astuti, Andini Sulistiani. Apa sih itu kepemimpinan situasional? Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin bisa menyesuaikan gaya memimpinnya agar sesuai dengan kebutuhan tim atau lingkungan. Untuk latar belakang kepemimpinan situasional, teori kepemimpinan situasional ini awal mulanya diperkenalkan oleh Paul Harvey dan Ken Blanchard pada tahun 1969 dalam sebuah buku berjudul Management of Organizational Behavior. Awal dikenalkannya teori ini disebut sebagai teori siklus hidup kepemimpinan. Kemudian pada tahun 1970-an diubah menjadi kepemimpinan situasional. Tidak lama setelah perubahan tersebut, yaitu pada tahun 1982, Paul Harvey dan Ken Blanchard mengembangkan tipe kepemimpinan ini lewat bukunya yang berjudul The One Minute Manager yang terbit pada tahun 1982 dan The Situational Leader yang terbit pada tahun 1985. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa gaya kepemimpinan ini bersifat situasional sehingga dapat menyesuaikan kondisi yang sedang terjadi atau bisa dikatakan sebagai fleksibel. Maka gaya kepemimpinan ini juga cocok diterapkan pada perusahaan-perusahaan kreatif masa kini. Hal ini dikarenakan perkembangan tren industri yang terus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga pada akhirnya memaksa perusahaan untuk mudah beradaptasi serta bersaing dengan perusahaan lainnya. Pada momentum seperti inilah, seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan situasional sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Mengapa demikian? Karena pemimpin yang memakai pendekatan situasional ini dapat lebih efektif menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang mudah berubah-ubah. Apabila seorang pemimpin menguasai keterampilan dalam menerapkan gaya kepemimpinan ini, maka ia akan lebih efektif lagi menjadi pemimpin transformasional, yaitu pemimpin yang menguasai situasi dengan menyampaikan visi misi yang jelas kepada bawahannya dan membawa mereka untuk berkomitmen dalam mencapai visi sukses bersama. Dari penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik. Efektif atau tidaknya kepemimpinan bergantung pada situasi dan kondisi. Seorang pemimpin yang sukses akan selalu melakukan pendekatan yang mengadaptasi gaya kepemimpinan yang paling tepat. Keterampilan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan situasional. Menjadi seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan situasional sangatlah penting memiliki 3 keahlian. 1. Keterampilan goal setting, mampu menetapkan tujuan secara jelas, spesifik, terukur, dan ada waktunya. 2. Keterampilan diagnosis, mampu mendiagnosis tingkat perkembangan orang yang bekerja sama dengannya dalam setiap target pekerjaan mereka. 3. Keterampilan matching, mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat perkembangan pengikutnya. Teori kepemimpinan situasional menurut Harvey dan Blanchard merupakan teori yang berfokus pada karakteristik pengikut yang merupakan elemen penting dari situasi dan secara konsekuen menentukan perilaku pemimpin yang efektif. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kesiapan yang dimiliki oleh bawahan itu akan berbeda-beda, di mana orang yang memiliki kesiapan tugas yang rendah merupakan orang yang memiliki sedikit kemampuan. Sedangkan untuk orang yang memiliki kesiapan tugas yang tinggi merupakan orang yang memiliki kemampuan yang tinggi dan juga sudah sering menjalankan pelatihan sehingga memiliki keterampilan yang lebih. 4 gaya kepemimpinan menurut teori. Dalam teori kepemimpinan situasional terdapat 4 gaya kepemimpinan yang berbeda-beda untuk setiap jenis situasi yang berbeda. Leadership style tersebut adalah S1 Direction, S2 Coaching, S3 Supporting, dan S4
delegating. Huruf S itu menandakan style. Keempat gaya kepemimpinan tersebut adalah hasil perpaduan antara perilaku direktif dan suportif dari pemimpin. Leadership style S1 direction ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktifnya tinggi sedangkan suportif rendah. Peran pemimpin sangat sentral di sini, yakni dalam memberikan direction pengarahan, sedangkan kurang dalam hal memberikan dukungan kepada pengikutnya. Leadership style S2 coaching sering disebut juga gaya seling ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktif masih tinggi, namun tindakan suportif dari pemimpin juga tinggi. Peran pemimpin masih sentral di sini, namun pemimpin juga memberikan dukungan atau support yang tinggi terhadap pengikutnya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Leadership style S3 supporting. Gaya ini ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktif rendah dan perilaku suportif pemimpin tinggi. Di sini leader mulai mengurangi porsi memberikan instruksi dan lebih banyak memberikan dukungan kepada bawahan mereka. Fokus kontrol bergeser ke anak buah. Leader style S4 delegating ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktif dan suportif sama-sama rendah. Di sini ditandai para pengikut yang lebih dominan dan membuat perencanaan dan mengimplementasikan tugas-tugasnya dengan cara tersendiri. Ciri-ciri kepemimpinan situasional. Yang pertama, ciri-ciri kepemimpinan situasional yaitu mampu melakukan pelatihannya itu selalu menyempatkan waktu untuk melakukan pembinaan terhadap tim demi mendorong anggota lebih berkembang dan mandiri dalam pekerjaan. Yang kedua, fleksibilitasnya itu seorang dituntut untuk lebih bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tim, bukan sebaliknya. Yang ketiga, kejujurannya itu berhubungan dengan selalu jujur dalam melihat realitas kondisi yang ada dan berani untuk mengakuinya. Yang keempat, mampu mendelegasikan tugas, dengan begitu pemimpin tersebut mengizinkan timnya untuk berkembang. Pentingnya kepemimpinan situasional terdapat 7 poin, yaitu yang pertama, perusahaan memerlukan pemimpin dengan gaya kepemimpinan situasional. Yang kedua, dapat menguraikan kompleksitas yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, bisa memecahkan ambiguitas dalam aturan di kantor. Yang keempat, mendorong kolaborasi yang sukses antara pemimpin dan bawahan. Yang kelima, membantu menilai tingkat kedewasaan orang-orang di dalam organisasi. Yang keenam, mendorong produktivitas dan motivasi karyawan. Dan yang terakhir yaitu mendorong kesadaran karyawan atas keadaan situasi organisasi yang terjadi. Contoh penerapan kepemimpinan situasional. Kami melihat contoh pada PT Futurfood. PT Futurfood Wahana Industri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dalam bentuk es krim atau biasa dikenal dengan mini melts ice cream. Hadi Santoso yang merupakan pemimpin sejak didirikannya perusahaan tersebut tentu telah melewati berbagai perubahan dan perbedaan kemampuan serta keinginan para bawahannya. Dalam hal ini, seorang pemimpin dituntut untuk mengerti kebutuhan dan perbedaan yang dimiliki oleh bawahannya. Dari penjabaran tersebut terlihat bahwa kepemimpinan situasional diterapkan di perusahaan tersebut. Penerapan gaya kepemimpinan situasional menjadi faktor penting dalam hubungan pemimpin dan bawahan di perusahaan ini, karena latar belakang perusahaan yang telah berdiri selama 16 tahun sehingga pemimpin harus dapat menganalisa situasi perbedaan yang terjadi. Dalam kepemimpinannya, pemimpin PT Futurfood Wahana Industri memberi tugas hanya secara garis besar saja. Pemimpin hanya mengawasi kinerja bawahannya dengan menerima laporan-laporan pengerjaan tugas dari bawahannya. Tidak ada standar khusus dalam penempatan standar kerja, melainkan hanya mengikuti aturan perusahaan
dan pengambilan keputusan pemimpin mempercayakan bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Dalam pemahaman tugas, pemimpin juga hanya memberi sedikit masukan, tetapi lebih mendorong bawahan yang lain sehingga lebih mandiri. Dari penjabaran tersebut, dapat diartikan bahwa PT Future Food Wahana Industri menerapkan leadership style S4 Delegating yang memiliki perilaku tugas rendah dan perilaku hubungan rendah dalam memimpin bawahannya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Apabila ada kesalahan dalam presentasi dalam kami membuat tugas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.